Inilah kisah sahabat Nabi yang merampas tanah Yahudi untuk pembangunan masjid. Amr bin As, seorang gubernur di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab memerintah. Ia mengira dirinya adalah seorang penguasa yang mewakili Tuhan sepenuhnya di muka bumi. Tindakannya seperti tercatat dalam sejarah Islam dan dapat diambil pelajaran darinya, di mana menunjukkan bagaimana ia berpikir sempit. Pikiran yang pada masa kini masih saja terus ada, dan sering menjadi persoalan besar dan berimplikasi buruk bagi masyarakat. Kekuasaan yang seringkali hilaf, tidak lagi bermata hati, gelap dan seringkali menyakiti perasaan orang lain yang tidak sama, di mana keadilan tumpul ke kalangan atas dan tajam ke kalangan bawah. Namun, Amr bin As untungnya adalah pribadi yang terbuka, setidaknya seperti itu prasangka baik kita. Di masa pemerintahannya, di suatu waktu, gubernur itu melihat gubuk reot di depan istananya yang megah. Sebuah gubuk yang berdiri di atas tanah yang cukup luas. Pemiliknya adalah seorang Yahudi tua dan miskin. Setiap kali keluar istananya, Amr bin As melihat gubuk itu, dan dahinya terangkat oleh rasa tidak nyaman. Ia melihat kontras yang nyata antara istananya yang megah dengan rumah buruk di hadapannya. Hatinya tiba-tiba terganggu. Perasaannya seolah dilingkupi oleh badai yang keras, dan menuntutnya untuk berbuat sesuatu demi melenyapkan gubuk renyot dan buruk itu. Maka, suatu ketika, Amr bin As berpikir untuk membeli tanah milik orang Yahudi tersebut. Alangkah baiknya bila gubuk itu dirobohkan, dan kemudian didirikan masjid. Demikianlah, masjid tentu akan menjadi ruang yang jauh lebih pantas ketimbang gubuk reot yang buruk. Masjid memiliki manfaat bagi masyarakat Muslim, baik secara horizontal maupun vertikal. Keberadaan masjid tentu akan memiliki nilai ibadah bagi dirinya dan setiap jamaah yang meramaikan. Untuk itu, dengan satu pertimbangan atas dasar ibadah, menurutnya, Amr bin As perintahkan anak buahnya agar mengambil rumah Yahudi itu, dirobohkan dan dibangun masjid yang megah. Ketika perintah itu sampai pada orang Yahudi pemilik rumah, wajah pria tua itu menjadi pucat pasi. Darahnya bergolak. Ia marah, tentu saja, dan ia menolak dengan tegas. Ia tak ingin rumahnya dihancurkan. Ia tak ingin tanahnya diambil alih dan didirikan masjid. Namun, ia hanyalah rakyat kecil yang tak memiliki kuasa dan harta. Seluruh upaya protesnya membentur tembok tebal penguasa. Perintah gubernur Mesir itu tak bisa dibatalkan. Setelah upaya protesnya gagal, dan hatinya dicekam oleh rasa sakit dan dendam, tiba-tiba ia teringat akan kabar tentang pemimpin yang adil, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ia mendengar pemimpin kaum muslimin itu adalah pemimpin yang jujur dan dipenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, ia ragu. Umar bin Khattab adalah pemimpin kaum muslimin, sedangkan dirinya adalah seorang Yahudi miskin yang tak memiliki kuasa dan harta. Mungkinkah Umar akan menerima keluhannya? Berhari-hari ia memikirkan itu. Hingga kemudian, ia bertekad untuk mencoba. Tak ada pilihan lain, gumannya. Maka, dengan tekad yang bulat, ia persiapkan dirinya dengan bekal hati yang kuat dan ransum untuk perjalanan ke Madinah. Perjalanan yang mungkin baru sampai setelah beberapa bulan. Demikianlah, Yahudi tua itu berangkat esok harinya, sementara Amr bin As mempersiapkan pembangunan masjid di atas tanah yang tak pernah direstui pemiliknya. Ketika sampai di Madinah, segera saja ia mencari istana sang khalifah. Tapi ia tak menemukan bangunan megah seperti istana Amr bin As. Ia bertanya di mana istana Khalifah Umar bin Khattab. Tapi jawaban orang tersebut membuat dahinya berkerinyit. Cari saja Amirul Mukminin di masjid. Ia biasa tidur di sana. Benar kata orang tersebut, ketika ia sampai di masjid dan bertanya di mana Umar bin Khattab, salah seorang di halaman masjid menunjuk seorang tinggi besar yang tengah tiduran di bawah pohon kurma. "Wahai Amirul Mukminin," sapanya ragu dan sedikit gemetar. Umar bin Khattab melihatnya dan bertanya apa keperluannya. Orang Yahudi itu kemudian bercerita tentang dirinya dan apa yang menimpanya. "Saya meminta keadilan,"
ujar Yahudi itu. Mendengar itu, Umar bin Khattab bangkit dan duduk bersandar di batang pohon kurma. Wajahnya terlihat keras. Matanya memandang tajam wajah orang Yahudi tersebut. Setelah berpikir sejenak, Umar kemudian mengambil satu tulang belikat onta dan menggoreskan pedangnya di atas tulang itu, membuat garis silang. Umar menyerahkan tulang itu pada Yahudi itu, dan berkata, "Berikan pada Gubernur Amr bin As." Wajah pria Yahudi itu bingung. Hati dan otaknya tak bisa memahami mengapa jauh-jauh melakukan perjalanan untuk meminta keadilan. Dirinya hanya menerima tulang, tapi Yahudi itu takut menentang. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia kembali ke Mesir. Ketika ia sampai, rumahnya telah sirna, dan di atas tanahnya tengah dibangun sebuah masjid. Esok harinya ia menghadap pada Amr bin As. Katanya, "Saya baru saja bertemu Umar bin Khattab, dan ia memberikan tulang ini untuk saya berikan pada Anda." Amr bin As terkejut mengetahui Yahudi tua itu menemui Amirul Mukminin. Semakin terkejut ketika ia melihat garis silang di tulang belikat onta tersebut. Dengan tubuh gemetar, ia panggil pembantunya untuk membatalkan pembangunan masjid. Amr bin As juga memerintahkan untuk mengembalikan hak milik Yahudi itu dengan kerugiannya. Yahudi itu senang sekaligus bingung dengan apa yang terjadi. Hingga kemudian, ia mendengar jawabannya. Suatu ketika, Amr bin As ditanya mengapa ia takut melihat tulang belikat itu. Jawab Gubernur Mesir itu, "Umar bicara padaku lewat tulang itu. Berlakulah lurus seperti huruf alif, dan bersikap adil, atau kupenggal lehermu." Si Yahudi itu tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasannya, hanya dengan menerima sepotong tulang kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Kisah Khalifah Umar bin Khattab, di mana seorang penguasa yang adil, yang berkenan mendengarkan keluhan satu warganya yang bahkan tidak sejalan dalam iman dengannya, bandingkan dengan hari ini yang bukan hanya satu orang saja, tetapi ribuan orang di beberapa daerah yang tanahnya diambil paksa oleh penguasa seolah tidak didengar suaranya. Berbagai aksi ambil paksa tanah oleh pihak yang mengatasnamakan negara memang selalu menyisakan luka yang mendalam. Sebab yang diambil bukan hanya perkara segunduk tanah, melainkan lebih dalam dari hal itu, yakni akar sosial, budaya, memori, dan bahkan kehidupan si penghuni tanah itu sendiri. Dan jika boleh jujur, tentu tidak ada seorang anak manusia pun yang berkenan dipisahkan dari akar kehidupannya. Walhasil sebagai sesama anak bangsa sudah seharusnya rakyat dan wakil rakyat bisa saling memahami dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin dan pendekatan musyawarah khas negeri Pancasila. Semangat mendahulukan kepentingan rakyat hendaknya dinomorsatukan di atas kepentingan konglomerat. Dan jangan ada pihak yang sedang diamanahi kuasa bermain-main dengan kepentingan pribadi atau golongannya dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Ingat, Tuhan tidak tidur. Semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Semoga kisah keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas bisa menjadi pengingat dan cermin bagi mereka yang sedang diamanahi mengurusi hajat hidup rakyat saat ini. Islam adalah agama yang terdepan dalam melawan kezoliman, dan tentunya para pemimpin beragama Islam harusnya menjadi garda terdepan dalam melawan kezaliman dan bukan malah menjadi pelaku kezaliman itu sendiri. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang